Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebelum ada atau sebelum terciptanya segala sesuatu, yang ada hanya Allah yang berada di dalam nukat goib yang diberi nama kun, yaitu zat sejati. Nukat artinya bibit dan goib artinya samar atau tidak nampak oleh mata, yang disebut dengan Nur Muhammad, yaitu cahaya yang terang sekali tanpa bayangan, yang disebut juga sebagai sifat sejati, kun lalu fayakun. Kun artinya Allah bersabda, yaitu berkata, sedangkan fayakun artinya terjadi, semua af'al selamanya. Dan semua itu menjadi asalnya yang terjadi disebut anasir sejati. Jadi Allah memiliki 4 anasir, yaitu zat, sifat, asma, dan af'al. Jadi bahwa dasar daripada agama Islam itu sendiri lebih dahulu mengetahui nama Allah dan selanjutnya seluruh yang ada di jagat raya ini. Karena mustahil kalau tidak ada yang menciptakan, karena yang menciptakan wajib adanya. Itulah sebabnya manusia hanya menjumpai yang sudah ada dan tetap tidak bisa berubah. Zat Allah yang tidak bisa dilihat tetapi mencakup atau meliputi seluruh yang ada yang telah Ia ciptakan. Sifat itu sebetulnya perkataan sesudah adanya zat, artinya kekuasaan zat Allah yang sebenarnya bisa menciptakan apa saja dan mempunyai sifat seluruh yang diciptakannya. Dengan kehendak Allah, sifat itu adalah apa yang telah diciptakannya, dan sifat itu berjuta-juta warnanya, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran yang menyebutkan kekuasaannya, keagungannya, dan daya keperkasaannya. Umpamanya bisa menidurkan, membangunkan, menangiskan, menghidupkan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sifat-sifat yang seperti tersebut telah terdapat pada diri manusia. Para ulama zaman dahulu kala sama-sama membicarakan satu keputusan bahwa sifat zat yang wajib adanya itu menguasai manusia yang banyaknya 20 tambah 20 plus 1. Maksudnya mempunyai sifat 20 yang wajib yang tidak berubah-ubah, dan 20 lagi sifat yang bisa rusak atau yang bisa berubah, dan 1 adalah sifat kuasanya. Jika dipikir dengan benar bahwa sifat 20 itu menyatu dengan manusia, maka itulah disebut sebagai wadah atau cukup alatnya. Makanya manusia diwibawai dengan sifat 20 tadi, seperti melihat, mendengar, hidup, bicara, dan lain-lain. Menurut ilmu usuluddin, bahwa sifat 20 itu diringkas menjadi 4. Sifat pertama disebut dengan nafsiyah, yaitu untuk badan jasmani yang nyata. Sifat yang kedua sampai dengan yang keenam disebut dengan salbiyah, yaitu sifat yang kekal. Dan sifat yang ke-7 sampai dengan ke-13 disebut dengan sifat ma'ani, yaitu yang memiliki sifat nafsiyah. Jika diteliti bekerjanya pada diri manusia dengan bisa langsung bicara, mendengar, dan berpikir. Dan sifat ke-14 sampai dengan ke-20 disebut dengan sifat maknawiyah, yaitu yang memiliki sifat ma'ani, artinya bisa bergerak, berkuasa, mempunyai kemauan, dan ilmu. Semua sifat yang utuh untuk menggerakkan terdapat pada sifat ke-7 sampai dengan ke-13, yaitu yang menghidupi badan manusia sehingga ia bisa bergerak, dan yang menggerakkan terdapat pada sifat ke-14 sampai dengan ke-20. Agar lebih jelas bahwa zat Allah bisa menciptakan apa yang dikehendakinya, lalu ada bentuk wujud manusia yang disebut dengan nafsiyah, karena hidupnya manusia mempunyai sifat 20 tersebut.
Jadi bekerjanya sifat ma'ani untuk manusia. Oleh karenanya manusia memiliki sifat-sifat ke-14 dan ke-20. Saudaraku, sang sejati, karena zat itu meliputi seluruh yang ada, dan bagi manusia yang telah disadarkan akan dapat mengakui bahwa Allah itu meliputi dan ia tidak di luar ataupun di dalam. Zat Allah itu seperti ruang kosong di hadapan kita karena sulit untuk diraba atau dinyatakan, tidak di luar dan tidak di dalam, tidak dapat dirasakan seperti sesuatu apapun. Dan af'al Allah adalah gerak semua makhluk yang ada yang ia ciptakan, yaitu apa saja, seperti atom, seluruh zat gaib, setan, malaikat, dan manusia, semua mengandung unsur zat. Jadi jagat raya itu tidak pernah berubah, tetap dalam geraknya. Bekerjanya zat itu yang wajib sifatnya tertib, tentram, adil, suci, tidak membeda-bedakan, benar, tidak pernah berubah kekuasaannya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.